Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak beberapa anak untuk berjalan menyusuri kota Madinah. Beliau berjalan bersama Anas dan anak-anak Ja'far radhiyallahu anhum, yaitu putra pamannya, serta Al-Fadl juga putra pamannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi dan kitab Syifatul Qiyamah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 2537. Ketika mereka sedang berjalan, bergandengan tangan, Rasulullah dengan ringkas, padat, bersabda sambil memberikan pelajaran dan pesan kepada anak-anak yang menyertai beliau. Yang diketahui kemudian, anak-anak ini menjadi ulama yang luar biasa karena gurunya adalah Rasulullah, dan Rasulullah menasihati dengan suasana senang. Kalau kita mempelajari tentang metode pembelajaran, maka metode jalan-jalan keluar rumah, metode rihlah ke pergunungan misalkan atau ke pantai sambil menggandeng anak-anak, itu sesungguhnya adalah metode yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menggandeng tangan anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nak, aku akan memberimu beberapa pelajaran. Peliharalah Allah, niscaya Dia akan balas memeliharamu. Peliharalah Allah, niscaya kamu akan menjumpainya di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya andai kata seluruh umat bersatu padu untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikannya kepadamu, kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan suatu bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat membahayakanmu, kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah mengering." Insan fillah rahimakumullah, para ulama meneliti setiap detik kehidupan Rasulullah, terutama kami yang memfokuskan diri dalam pendidikan anak-anak atau pendidikan keluarga muslim. Kami melihat banyak sekali yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam mendidik kaum muslimin. Wabil khusus adalah anak-anak. Dan ini adalah salah satu metode yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak, yaitu beliau menggandeng, bercerita, sepanjang jalan Madinah, menyusuri Madinah, menunjukkan sebuah tempat atau beberapa tempat sambil menasihati tentang akidah, tentang khauf, tentang roza kepada Allah. Ini sungguh luar biasa, sehingga anak-anak yang beliau gandeng itu, yang beliau ajari itu, langsung menghujam di hati mereka dan mereka menjadi ulama. Lihatlah ahli tafsir Ibnu Abbas, lihatlah ahli hadis Anas bin Malik, Dan ini luar biasa, sungguh luar biasa. Nah, jikalau ini diterapkan dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekalian di rumah terhadap anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita juga menjadi ulama.
Lagi-lagi pentingnya ilmu Islam, lagi-lagi pentingnya ilmu parenting. Ya. Maka kalau ada yang mengajari ilmu parenting, ya langsung terima saja. Apalagi gratis, langsung terima aja tanpa berpikir. Karena ilmu parenting itu sangat mahal. Dengan syarat yang mengajari ilmu parenting harus benar-benar terbukti secara empiris keluarganya berhasil. Anaknya berhasil dalam Islam. Ya, keluarganya berhasil dalam Islam. Bukan hanya teori. Jangan sampai yang mengajarkan ilmu parenting tapi keluarganya ya biasa-biasa saja. Apalagi keluarganya hancur. Anak-anaknya jauh dari Allah. Nah, yang begitu tinggalkan. Tapi jikalau ada yang memberikan ilmu parenting, ya, dan keluarganya juga berhasil, anak-anaknya juga berhasil, sangat takut kepada Allah, ya, itu terima saja tanpa banyak berpikir. Nah, ibu bapak sekalian, semoga Allah merahmati kita. Coba terapkan sedikit-sedikit yang ibu bapak terima, ya, dari parenting, atau seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ajak jalan-jalan anak-anak, walaupun di belakang rumah, walaupun di sawah, walaupun di mana saja, ya, sambil menggandeng tangan. Setelah itu beri nasihat-nasihat takwa, terutama berasal dari ayat Al-Quran maupun hadis. Alhamdulillah saya sering mengajak anak-anak, ya. Suatu ketika saya melihat pengemis misalkan di jalan, ya, saya jelaskan kepada mereka, jika mereka tidak sungguh-sungguh dalam Islam, tidak sungguh-sungguh belajar, tidak mendekatkan diri kepada Allah, bisa jadi posisi pengemis itu bisa diambil alih oleh mereka. Sehingga mereka dapat pelajaran langsung dan mereka melihat langsung. Atau suatu ketika saya membuat kolam, ya, membuat kolam di belakang pondok, lalu anak saya Jafira dan Faiza Islam ikut nimbrung juga. Ya, mereka bertanya, Abi, kenapa membuat kolam? Lalu saya bilang, kolam ini kita buat untuk ikan. Kita akan memelihara ikan. Suatu ketika beberapa lama saya ajak mereka ke Pulau Untung Seribu. Saya gandeng tangan mereka, ya. Dan mereka bertanya, "Wahai Abi, laut ini untuk apa?" Lalu saya jawab, laut ini di dalamnya banyak ikan, seperti kolam ikan kita di rumah. Lalu mereka bertanya, karena waktu itu mereka masih kecil, ya, sangat kecil. Lalu mereka bertanya, kalau begitu ini yang membuat kolam Abi. Saya sampaikan, yang membuat kolam bukan Abi. Butuh berapa tahun Abi untuk menggali sampai segini banyak airnya. Lalu siapa yang membuat kolam ini? Nah, disitulah kesempatan saya untuk mengatakan dan mendidik mereka. Saya katakan adalah Allah. Allah lah yang menciptakan bumi, langit, beserta kita di dalamnya. Yaitu manusia dan laut di sini. Oh, Allah. Iya. Allah itu adalah Maha Kuasa dan Allah bisa segalanya. Yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita, mematikan kita, dan menghidupkan kami kembali. Yang menciptakan kita, yang mematikan kita, dan menghidupkan kita kembali. Nah, dengan itu adalah pelajaran akidah. Pasti karena mereka masih golden age, masih menyerap sesuatu yang baru, dan itu akan terhujam di hati mereka. Dan insya Allah akan menjadi bekal mereka untuk selalu mendekatkan diri dan mengingat Allah. Jadi ibu bapak sekalian, jangan lupa ajak jalan-jalan keluarga, terutama anak, dan sampaikanlah perkara-perkara Islam kepada mereka seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ya ibu, semoga Allah merahmati kita.